Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab At-Ta'liqat ala Kashfi Syubhat karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Qusayr hafizahullah taala, yang merupakan syarah terhadap kitab Kashfu Syubhat karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Halaman 45. Al-Musannif mengatakan wal amru tsaniyu, alasan yang kedua, yaitu alasan kenapa kesyirikan orang-orang zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan orang-orang zaman dahulu. Annal awwalina yad'una ma'allahi unasan muqarribina indallahi. Orang-orang musyrikin terdahulu bersamaan dengan berdoa kepada Allah, mereka juga berdoa kepada unasan, kepada orang-orang yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Selain mereka berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, mereka juga berdoa dan beribadah kepada orang-orang yang baik. Imma anbiya'a wa imma awliya'a wa imma malaikatan. Baik kepada nabi atau kepada wali atau kepada malaikat. Aw yad'una ashjaran wa ahjaran muti'atan lillahi laysat 'asiyatan. Atau mereka berdoa kepada pohon, juga berdoa kepada batu-batu keramat dalam keadaan mereka taat kepada Allah, bukan dalam keadaan suka bermaksiat. Jadi orang-orang musyrikin terdahulu yang mereka sembah adalah orang-orang baik. Baik itu nabi, wali, orang soleh atau malaikat. Atau kalau yang mereka sembah itu berupa benda mati seperti pohon keramat atau batu keramat, mereka melakukan itu dalam keadaan sehari-harinya mereka melakukan ibadah, melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlu zamanina yad'una ma'allahi unasan min afsaqin nasi. Adapun orang-orang musyrikin di zaman kita sekarang, mereka bersamaan dengan berdoa kepada Allah, mereka juga berdoa kepada orang-orang yang paling bejat, yang paling fasik. Walladzina yad'unahum humul ladzi yahku anhum al-fujura minaz zina was-saraqati wa tarkis salati wa ghairi dzalik. Dan orang-orang yang disembah oleh orang-orang musyrikin zaman sekarang adalah orang-orang yang dibangga-banggakan oleh mereka kefajirannya, kemaksiatannya. Contohnya orang yang berzina, orang yang suka mencuri, orang yang suka meninggalkan sholat dan yang lainnya. Jadi ahli maksiat ketika meninggal malah diagungkan, malah disembah. Misalnya orang yang selama hidupnya nggak sholat, namun ketika mati malah diagungkan kuburannya. Atau selama hidupnya menjadi dukun, paranormal. Ketika mati dianggap keramat kuburannya, diagungkan, kemudian berdoa ke kuburan tersebut. Waliyadzubillah. Walladzi ya'taqidu fis salihi walladzi la ya'si mithlul khashabi wal hajari. Dan mereka meyakini bahwasanya orang-orang saleh dan juga benda-benda yang disembah yang tidak bisa bermaksiat seperti pohon keramat atau batu keramat, itu semua ahwanu, lebih rendah levelnya, lebih ringan. Mimman ya'taqidu fi man yashahadu fisquhu. Daripada orang-orang yang mereka yakini sudah terbukti kefasikannya. Wa fasaduhu, dan sudah terbukti kerusakannya. Wa yashhadu bihi, dan mereka persaksikan itu semua. Orang saleh kalau mati, kuburannya lebih rendah daripada dukun yang mati. Dan ini realita yang ada di masyarakat kita. Jadi kesimpulannya, alasan yang kedua, orang-orang di zaman dahulu berbuat kesyirikan kepada orang-orang soleh. Adapun orang musyrik zaman sekarang, mereka berbuat kesyirikan kepada orang soleh dan juga kepada orang fajir, kepada orang yang ahli maksiat. Sehingga orang-orang musyrik zaman sekarang lebih parah, lebih bejat daripada orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Kemudian halaman selanjutnya, idza tahaqqaqta anna alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahhu uqulan
wa akhafu syirkan min haula'i. Kalau Anda sudah memahami bahwasanya orang-orang yang dahulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrikin terdahulu, mereka itu as-sahhu uqulan, akalnya lebih benar, akalnya lebih bagus. Wa akhafu syirkan, dan kesyirikannya lebih ringan. Min haula'i, daripada orang-orang musyrik di zaman sekarang. Kita lihat catatan kaki nomor 1. Syirkul mutaakhirina aghladu min syirkil awwalina min wujuhin. Kesyirikan orang-orang zaman sekarang lebih berat, lebih parah daripada kesyirikan orang-orang terdahulu dari beberapa sisi pandang. Ahaduhuma, yang pertama, anna syirkal awwalina fir rakha'i faqat. Kesyirikan orang-orang terdahulu dalam kondisi lapang saja. Wa syirkul mutaakhirina fir rakha'i wasyiddati. Sedangkan kesyirikan orang-orang zaman sekarang dilakukan dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Wa syirkul awwalina ahwanu wal kullu khatirun. Maka kesyirikan orang-orang zaman dahulu lebih ringan, walaupun kedua-duanya khatir, sama-sama berbahaya, sama-sama tercela. Ya, orang terdahulu, orang musyrik terdahulu dan juga orang musyrik zaman sekarang ya sama-sama berbahaya, sama-sama berbuat kesyirikan yang merupakan dosa besar dan juga bisa mengeluarkan dari Islam. Namun, kalau ingin kita bandingkan keduanya, kesyirikan orang zaman dahulu lebih ringan. Watsani, alasan yang kedua, anal awwalina yusyrikuna bi unasin salihina. Orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka berbuat kesyirikan terhadap orang-orang yang soleh. Awil makhluqatin ghairi asiyatin. Atau berbuat kesyirikan kepada makhluk-makhluk yang tidak bisa bermaksiat. Seperti pohon keramat, batu keramat, dan semisalnya. Wa ulai yusyrikuna bit-tawaghiti wal fajarati. Sedangkan orang-orang musyrikin di zaman sekarang, mereka berbuat kemusyrikan terhadap taghut-taghut dan juga kepada orang-orang fajir, orang-orang yang ahli maksiat. Ya, istilah tawaghit jamak dari taghut. Sudah pernah kita bahas di dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Taghut artinya semua orang yang melebihi batas dalam peribadahan, dalam ketaatan, dan dalam mengikuti seseorang. Dan taghut itu ada 5 pemimpinnya, yaitu iblis atau setan. Kemudian orang yang ridho ketika dia disembah. Kemudian orang yang mengajak orang lain untuk menyembah dia. Kemudian orang yang mengklaim tahu ilmu gaib, dan orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, 5 jenis orang ini disembah oleh orang-orang mutaakhirin, oleh orang-orang musyrikin zaman sekarang. Fal awwaluna aqalu minal mutaakhirin. Maka orang-orang musyrikin terdahulu lebih bagus akalnya, lebih mending akalnya daripada orang-orang musyrikin zaman sekarang. Kemudian ats-tsalitsu, alasan yang ketiga, annal mutaakhirina i'taqadu anna syirkahum dinun yuhibbuhullahu. Orang-orang musyrikin zaman sekarang, mereka meyakini perbuatan syirik mereka adalah ajaran agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidza yataqarrabuna ilaihi bihi. Oleh karena itu mereka menganggap perbuatan syirik mereka adalah taqarrub, adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah kuburan, mereka i'tikaf di kuburan, mereka istighatsah di kuburan, ya. Kemudian mereka meminta-minta kepada kuburan, dilabeli dengan istilah ziarah kubur. Yang ziarah kubur tentunya mereka anggap sebagai ibadah. Jadi mereka anggap perbuatan mereka adalah ibadah. Wa man hadza sya'nuhu fa innahu la yatubu min dhalalihi. Maka orang yang seperti ini keadaannya, dia tidak akan taubat dari kesesatannya. Idz kaifa yatubu min amrin ya'taqiduhu dinan yuqarribuhu min Allah taala. Karena bagaimana mungkin seseorang akan bertaubat dari suatu perkara yang dia anggap sebagai bagian dari agama, ajaran agama yang mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sadaqallahu al-'azim idz yaqulu.
Maka sungguh benar Allah Ta'ala yang Maha Agung ketika Allah Ta'ala berfirman, "Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana." Apakah kalian termasuk orang-orang yang diperindah amalan buruknya oleh syaitan, kemudian kalian menganggap amalan tersebut hasanan, baik. Jadi amalan tersebut aslinya su'u amal, perbuatan buruk. Namun zuyyina, diperindah oleh syaitan, sehingga orang yang melakukannya ra'ahu hasanan, menganggap baik. Surat Fatir ayat ke-8. Wa yaqulu, dan Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah, bukankah kami telah peringatkan kalian tentang orang yang paling rugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang mereka perbuatannya itu sesat ketika hidup di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Padahal mereka menganggap amalan mereka tersebut itu baik. Dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Maka dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ada orang-orang yang melakukan amalan buruk namun mereka menganggapnya baik. Mereka menganggapnya itu ibadah. Mereka menganggapnya itu amalan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah su'u amal. Amalan buruk. Itu adalah dhalla, kesesatan. Maka hendaknya kita waspada supaya kita tidak termasuk orang-orang yang seperti ini. Tentu saja patokannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap amalan, setiap keyakinan yang kita lakukan, yang kita yakini, kita timbang, sudah sesuaikah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman salafus saleh. Kalau sudah sesuai, maka kita berharap kita bukan termasuk orang-orang yang diperindah amalannya oleh syaitan, bukan orang yang melakukan kesesatan. Namun ketika kita mengamalkan sesuatu, meyakini suatu keyakinan, tidak mengetahui dasarnya, atau bahkan bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita harus khawatir jangan-jangan kita melakukan amalan yang dipindah oleh syaitan, padahal aslinya adalah amalan keburukan atau amalan kesesatan. Intinya, orang-orang musyrikin zaman sekarang, mereka menganggap perbuatan syirik mereka sebagai ibadah kepada Allah SWT, sebagai perbuatan yang baik, sebagai taqarrub. Adapun orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka tahu apa yang mereka lakukan itu tidak ada dasarnya dalam syariat. Tidak ada landasan syar'inya. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah nabi, mereka menyembah malaikat, mereka menyembah pohon keramat, batu keramat. Mereka tahu ini tidak ada landasan syar'inya. Mereka hanya bikin-bikin sendiri. Ini bukan ajaran agama. Namun orang-orang musyrikin zaman sekarang menganggapnya sebagai ajaran agama. Maka dari sisi inilah orang-orang musyrikin zaman sekarang lebih parah. Kemudian alasan yang keempat, ar-rabi, annal mutaakhirina fi haqiqati amrihim yu'azzimuna man ya'taqiduna fihi as-sirra. Para orang musyrikin zaman sekarang, pada hakikatnya mereka mengagungkan orang-orang yang mereka yakini punya sir, punya kekuasaan rahasia, kekuasaan tersembunyi selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allaquna bihi min ajli dzalika. Dan mereka yata'allaq, bergantung, bertawakal kepada sesembahan-sesembahan tersebut. Min ajli dzalika, karena sebab itu, karena mereka meyakini sesembahan-sembahan ini, orang-orang soleh ini, wali ini memiliki kekuasaan tersembunyi, kekuatan tersembunyi. Ta'ziman la yariqu illa billahi ta'ala. Sebagai bentuk pengagungan yang sebenarnya pengagungan tersebut tidak layak diberikan kecuali kepada Allah Ta'ala. Kita meyakini bahwasanya mereka punya kekuasaan tersembunyi. Bisa secara tiba-tiba memberikan sesuatu. Bisa secara tiba-tiba memberikan mudarat. Menghilangkan sesuatu. Maka ini tentunya tidak layak disematkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahum fil haqiqati ja'aluhum maqsudina min dunillahi. Oleh karena itu, maka pada hakikatnya orang-orang musyrikin zaman sekarang mereka menjadikan sesembahan-sesembahan mereka sebagai tujuan utama min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari ibadah, tujuan dari penyembahan yang utama. Wal awwaluna ja'aluhum wasa'ita ila Allahi wa maqsudina ma'ahu. Sedangkan orang-orang musyrikin zaman dahulu
mereka menjadikan sesembahannya hanya sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala, selain juga mereka meminta dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasyirkul mutaakhirina aghladu. Maka kesyirikan orang zaman sekarang lebih parah. Wal kullu ghalidun wa ithmun 'azimun wa dhalalun mubinun. Namun dua-duanya, orang musyrikin zaman dahulu dan orang musyrikin zaman sekarang, dua-duanya sama-sama ghalid, sama-sama melakukan perkara yang berat, itu kesyirikan, dan melakukan dosa yang besar dan kesesatan yang nyata. Al-khamisu, yang kelima, annahum i'taqadu anna tauhidallahi ta'ala wa ifradahu bihaqqihi jafa'an lis-salihina. Orang-orang musyrikin di zaman sekarang, mereka meyakini bahwasanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkan Allah dalam hak-haknya, mengesahkan Allah dalam perkara-perkara yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap ini semua jafa'an lis-salihin, sikap kurang ajar kepada orang-orang saleh. Fa'ankaru 'ala man yad'uhum ilaihi. Orang-orang musyrikin zaman sekarang mengingkari orang-orang yang mendakwahkan tauhid yang lurus. Fagharau kama zamu ala haqqis salihina. Maka mereka cemburu. Mereka ghirah. Ghirah artinya marah ketika orang lain berbuat kesalahan. Ya, maka mereka marah ketika para dai tauhid melakukan kesalahan kepada hak-haknya orang-orang saleh. Namun kama zamu, menurut mereka para dai tauhid telah mencederai hak-haknya orang soleh. Jadi mereka girah terhadap hak-haknya orang soleh. Walam yugharu ala haqqi rabbil alamin. Namun mereka tidak girah, tidak cemburu, tidak marah ketika terjadi pelanggaran terhadap haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini aneh sekali. Ya, haknya orang soleh kalau dilanggar mereka marah. Itu pun pelanggaran kepada haknya orang soleh menurut mereka. Pada hakikatnya para dai-dai tauhid tidak melanggar hak-haknya orang soleh. Namun mereka menganggapnya demikian. Mereka marah. Tapi ketika hak Allah dilanggar dengan menyembah selain Allah, dengan mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, dengan menganggap ada makhluk yang punya kekuasaan seperti Allah Subhanahu wa taala, ini dilanggar, mereka tidak marah. Ya, maka ini aneh sekali. Kemudian kita kembali ke matan halaman 46. Fa'lam anna lihaula'i syubhatun yuradunaha ala ma dzakarna. Maka ketahuilah bahwasanya mereka juga punya syubhat yang telah kami paparkan sebelumnya. Wa hiya min a'dhami syubahihim. Dan syubhat-syubhat tersebut merupakan syubhat-syubhat mereka yang paling besar. Fasghi sam'aka li jawabiha. Maka pasanglah telinga Anda baik-baik untuk mengetahui jawabannya. Wahia annahum yaquluna. Di antara syubhat tersebut mereka mengatakan, innal ladzina nazala fihim al-Qur'anu la yashhaduna an la ilaha illallah. Orang-orang musyrikin zaman dahulu yang hidup ketika Al-Qur'an diturunkan, mereka tidak bersyahadat la ilaha illallah. Wa yukadzibuna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yunkiruna al-ba'tsa. Dan mereka juga mengingkari hari kebangkitan, mengingkari hari kiamat. Wa yukadzibuna al-Qur'ana. Dan mereka juga mendustakan Al-Qur'an. Wa yaj'alunahu sihran. Dan mereka menganggap Al-Qur'an itu sebagai sihir. Wa nahnu nashhadu an la ilaha illallah. Sedangkan kami, kata orang-orang musyrikin zaman sekarang, sedangkan kami bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan kami juga bersyahadat Muhammadun Rasulullah. Wa nusaddiqu al-Qur'ana, dan kami membenarkan Al-Qur'an. Wa nu'minu bil ba'tsi, dan kami juga mengimani hari kebangkitan. Wa nusalli wa nasumu, kami juga salat, kami juga puasa. Fa kaifa taj'alunana mithla ulaika? Maka bagaimana mungkin kalian kok menyamakan kami dengan orang musyrikin zaman dahulu? Kita baca jawabannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di halaman 49. Al-jawabu, jawabannya, innahu la khilafa bainal ulama'i kullihim anna ar-rajula idza saddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in
wa kadzdzabahu fi syai'in. Bahwasanya tidak ada khilaf di antara ulama semuanya. Kalau ada seseorang yang dia membenarkan Rasulullah SAW dalam sebuah perkara, namun dia juga mendustakan Rasulullah SAW dalam perkara yang lain. Mengimani Rasulullah dalam satu perkara, namun mengingkari, mendustakan, menganggap Rasulullah dusta dalam perkara yang lain. Annahu kafirun, maka orang yang seperti ini kafir. Tidak ada khilaf di antara ulama. Lam yadkhul fil islami. Dia tidak dimasukkan ke dalam Islam. Tidak dianggap orang Islam. Wa kadzalika idza amana bi ba'dil Qur'ani wa jahada bi ba'dihi. Demikian juga orang yang beriman kepada sebagian ayat Quran namun menolak sebagian ayat yang lain. Maka ulama tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan bahwasanya orang yang seperti ini juga kafir. Kaman aqarra bit tauhidi wa jahada wujub as-salati. Seperti orang yang dia menetapkan tauhid. Ya, dia bertauhid. Namun dia menolak wajibnya salat. Dia mengatakan salat 5 waktu enggak wajib. Maka orang seperti ini kafir. Aw aqarra bit tauhidi was-salati wa jahada wujub az-zakati. Atau orang yang dia menetapkan tauhid, dia bertauhid. Tidak berbuat syirik. Dan dia juga menetapkan wajibnya salat. Namun dia menentang, dia tidak menyetujui wajibnya zakat. Dia meyakini zakat tidak wajib. Maka orang seperti ini juga ulama ijma sepakat dia kafir. Aw aqarra bihadza kullihi wa jahada as-shauma. Atau orang yang menetapkan tauhid, dia menetapkan wajibnya salat, dia menetapkan wajibnya zakat, namun dia mengingkari, menolak wajibnya puasa Ramadan. Aw aqarra bihadza kullihi wa jahada al-hajj. Atau orang yang menetapkan itu semua, menetapkan tauhid, salat, zakat, puasa, namun dia menolak wajibnya haji bagi yang mampu. Maka ulama tidak ada perselisihan bahwasanya orang-orang seperti ini keluar dari Islam. Walamma lam yanqut unasun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil haji. Dan ketika ada orang-orang yang tidak taat di zaman Nabi SAW, mereka tidak taat untuk melakukan haji. Anzalallahu fi haqqihim. Maka Allah menurunkan ayat tentang mereka. Allah Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia untuk berhaji ke Baitullah lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Man istata'a, bagi yang mampu, ilaihi sabila, melakukan perjalanan ke sana. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan orang yang kufur, artinya orang yang mengingkari wajibnya haji, maka Allah Ta'ala ghaniyyun, tidak butuh, 'anil 'alamin, kepada semesta alam. Allah tidak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Imran ayat 97. Maka kata beliau, ayat ini turun tentang orang-orang yang menolak wajibnya haji. Allah katakan di sini, waman kafara. Mereka kufur. Waman aqarra bihadza kullihi wa jahadal ba'tsa. Dan orang yang menetapkan itu semua, dia menetapkan tauhid, salat, wajibnya salat, wajibnya puasa, wajibnya zakat, wajibnya haji bagi yang mampu, namun dia menolak atau mengingkari adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Maka kafara bil ijma'i, orang ini juga kufur berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada khilafiyah. Wa halal damuhu wa maluhu, dan halal darahnya dan juga halal hartanya, artinya dalam jihad fisabilillah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, orang-orang yang kufur kepada Allah dan rasul-rasulnya, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan mereka ingin membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din, dan mereka mengatakan kami mengimani sebagian ayat. Wa nakfuru bi ba'd, dan kami mengkufuri sebagiannya. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila, yang mereka ingin mencari celah di antara keduanya. Artinya mereka mencari
jalan untuk tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ulaika humul kafirun, maka Allah katakan di akhir ayat, mereka adalah orang-orang yang kafir. Dalam surat An-Nisa ayat 150 sampai 151. Maka satu saja ayat Quran diingkari, didustakan, tidak diyakini benarnya, maka orang tersebut kafir. Satu saja hadis Nabi yang sahih diingkari, didustakan, tidak diimani benarnya, maka orang tersebut kafir. Tidak ada khilaf di antara ulama. Fa idza kana Allah qad sharaha fi kitabih anna man amana bi ba'din wa kafara bi ba'din fa huwa al-kafiru haqqan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang yang mengimani sebagian ayat dan kufur kepada sebagian ayat, maka dia kafir. Haqqan, sebenar-benarnya kafir. Maka zalat hadhihi syubhatu. Maka sudah hilanglah syubhat di atas. Wa hadhihi hiya allati dzakaraha ba'du ahli al-ahsa'i fi kitabih alladhi arsalahu ilaina. Dan syubhat inilah yang disebutkan oleh sebagian ulama dari ahsa dalam kitab-kitab mereka yang mereka kirim kepada saya, kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika berdakwah di ahsa, mereka menolak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mengingkarinya. Ya, dibilang fanatik, dibilang radikal, ya, dibilang tukang mengkafirkan dan lain-lain. Dan mereka juga melontarkan syubhat-syubhat. Ya. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengingkari kesyirikan mereka, mengingkari perbuatan-perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan di sana. Jadi intinya ketika seseorang bersyahadat, 2 kalimat syahadat, dia pun mengimani hari akhir, kemudian dia berpuasa, sholat, membenarkan Al-Quran. Namun ketika dia melakukan sesuatu yang bisa membatalkan keislamannya, maka tetap akan batal keislamannya. Di antaranya perbuatan kesyirikan. Ini inti dari jawaban yang pertama dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kita baca tadi. Demikian bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.